Hai, apa kabar semuanya? Gue Haura di sini, siap berbagi cerita. Tentunya masih di podcast ini, kisah cinta dari beberapa orang pengirim. Tentu saja masih seperti biasanya. Gue bakal nemenin waktu luang kalian dengan cerita-cerita unik terkait kisah cinta. Gak cuma berakhir manis, tetapi juga berakhir tragis. Selamat mendengarkan. Ya, cinta memang kadang menyakitkan dan menyenangkan. Tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Cara mengartikan cinta itu seperti apa? Kalau emang lu mau jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam cinta, ya siap-siap aja. Rasanya kayak lika-liku kehidupan. Kayak cerita temen gue yang satu ini nih. Dia ingin berbagi cerita dan meminta untuk namanya disamarin. Dia gak mau orang lain sampai tahu kalau dia yang ngirim cerita ini. Oke, langsung aja ya gue bacain ceritanya. Al mula cerita gue begini. Al masuk kuliah adalah dambaan para pejuang mimpi. Dan mungkin pejuang cinta juga. Tetapi sayang, Al masuk kuliah gue gak seberuntung kayak orang lain. Ya karena pandemi udah menyebar ke seluruh Indonesia. Dan akhirnya perkuliahan diadakan secara daring. Kemahasiswaan memasukkan setiap maba ke grup camaba, termasuk gue. Akhirnya gue pun memperkenalkan diri dan di situ punya beberapa kenalan dari jurusan gue sendiri, yaitu TPG. Ya nggak cuma sampai di situ, akhirnya salah satu teman gue berinisiatif bikin grup mahasiswa angkatan kita. Gue tanpa diikutsertakan oleh pihak yang berwenang. Dan disinilah cerita pertemuan gue dimulai. Salah satu mahasiswa yang begitu aktif dan selalu tinggi setiap kata yang mungkin menurut gue sulit dipahami. Tetapi dia terkesan kayak agak sedikit emosional gitu orangnya. Singkat cerita, di dalam grup itu kita lagi ngebahas satu masalah dan akhirnya gue tertarik sama kata-kata yang dia ucapkan. Tapi gue lupa pas dia ngechat di grup itu apa gitu. Dan terus tanpa gue mikir panjang, gue langsung nekat buat nge-reply chat dia yang di grup. Gini, sabar bang, kesel sih ya sebenarnya. Ini awal mula chattingan gue sama dia. Gue sebut aja nama samarannya adalah si Bunglon. Karena dia ini kayak gak bisa ditebak gitu. Kadang begini, kadang begitu. Dari situlah kita mulai perchattingan. Walaupun gak intensi gitu, tapi sayangnya chatan itu cuma bertahan beberapa hari aja. Selang 1 tahun, terus kita mulai berinteraksi lagi. Kenapa bisa? Setelah 1 tahun yang lalu. Jadi gini, singkat cerita, kampus gue mengikuti aksi demo pada hari Tani Nasional. Beberapa orang berorasi di depan. Terus gue tanpa penasaran nih sama salah satu orator di depan. Akhirnya setelah aksi selesai, gue tanyalah ke temen gue sekelas. Gue yang lumayan aktif juga nih di kalangan mahasiswa. Gue sebut namanya si Tumba. Dan dugaan gue bener, salah satu orator yang gue kepoin itu orang yang dulu sempat lost kontak sama gue. Dan by the way, gue tipikal orang yang kalau udah kepo harus sampai dapat penghujanatannya, gak bisa setengah-setengah. Akhirnya gue ngeberaniin diri ngechat dia duluan. By the way, kenapa bisa gue ngechat dia? Kan biasanya kalau mau ada aksi gitu ada grup konsulnya ya. Dulu, nah nomor dia ini gue dapat dari grup
itu, dan bener, chattingan kita sebelumnya masih ada di WhatsApp gue. Akhirnya gue chattingan dan jadi mulai intens. Selang 1 bulan, gue ngerasain nyaman nih ngobrol sama dia. Pada dasarnya gue tahu dia orang yang agak emosional. Seperti apa yang gue udah jelasin sebelumnya, gue ngerasa kayak dia memperlakukan gue kayak ratu, bukan istilah yang ngegombal gitu ya, tapi kayak membiarkan mengalir dengan baik aja gitu percakapan yang ngebuat gue nyaman, entah itu obrolan ringan atau berat. Jadi beberapa selang waktu ada salah satu teman gue cerita tentang dia, yang dimana teman gue cerita kalau dia itu cowok yang fuckboy, tapi karena mungkin gue nya udah terbawa perasaan kali ya gue nggak percaya. Akhirnya maaf ya, di luar ekspektasi gue. Dan beberapa bulan kemudian dia benar-benar berubah. Yang tadinya misalkan kita sering sleep callan atau mungkin sekadar tukar cerita setiap harinya, tapi sekarang mungkin bisa sehari atau lebih dari sehari gak chattingan gitu. Gue tahu kalau dia emang sibuk banget. By the way, gue satu organisasi sama dia. Tapi heran aja gitu, suatu waktu gue pernah dapat kalimat dari dia kayak gini: jangankan diriku, bunda dan ayahku aja bukan prioritas utama. Dalam sebuah pergerakan, prioritas aku itu selalu masyarakat, bukan diri sendiri, bukan keluarga, apalagi kekasih. Please lah Bung, kalau emang kayak gitu kenapa dari awal buat baper anak orang sih dengan seperhatiannya itu lu ke gue dan memperlakukan gue kayak seorang ratu gitu. Ini benar-benar omong kosong Bung. Tapi setelah kalimat yang dia ucapin ke gue gitu, kita masih kayak biasa aja gitu, masih sering chattingan ataupun teleponan. Kita gak banyak ngobrol kecuali ngomongin organisasi. Gini ya guys, gue tekankan sekali lagi, emang udah sewajarnya perempuan itu lebih mengandalkan perasaan daripada logika. Jadi gak ada salahnya kalau kita gampang terbawa suasana dan hal sebagainya. Tapi sampai sekarang gue masih gak habis pikir, kenapa bisa jadi orang kayak gini gitu. Gue padahal gak minta begini. Emang bener sih ya guys, harus sabar hati kalau deket sama aktivis, dan kitanya harus selektif juga. Mungkin dia baik ke kita, tapi kita gak tahu baiknya ke kita ini aja atau ke orang lain juga. By the way, kalau kalian nanya hubungan gue sama dia kayak gimana, sekarang ya jawabannya jalani aja hidup kita, yaitu kayak magnet saling berlawanan. Ya kalau dibilang menyakitkan ya emang menyakitkan, tapi selasa mungkin gue harus mengikuti alur takdir gue sendiri sesuai sama porsi apa yang udah Tuhan kasih ke gue. Nah, itulah tadi cerita dari salah satu pendengar gue yang minta namanya untuk disamarin. Cinta yang berakhir tanpa jadian alias di ghosting. Terima kasih untuk yang udah ngirim cerita dan mau berbagi cerita. Bagi kalian yang juga ingin berbagi cerita, gue tunggu cerita kalian di podcast selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.